Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu yang sempurna, memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan dan jamah hati kami untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 23 ayat 17-18. Tertulis demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sibuk menolong orang lain yang ada di bawahnya, tidak akan punya waktu untuk iri hati terhadap orang yang ada di atasnya. Tidak ada orang yang gagal sampai iri hati merasuk pikirannya dan membuatnya tidak suka terhadap orang yang sukses. Iri hati seperti peluru yang menyasar orang lain tapi melukai diri sendiri. Di Yunani ada sebuah kisah tentang seorang yang iri hati terhadap sahabatnya sendiri. Sahabatnya itu memenangkan sebuah pertandingan yang diselenggarakan secara publik dan mendapatkan hadiah sebuah patung dirinya yang cukup besar yang didirikan di sebuah tempat yang dapat dilihat banyak orang. Namun orang ini merasa iri hati dengan keberhasilan sahabatnya itu. Setiap malam ia berusaha merobohkan dan menghancurkan patung sahabatnya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa malam berusaha, patung itu pun roboh, tapi menimpa dirinya dan membuatnya mati di tempat. Iri hati telah membuatnya mengalami kerugian dan bahkan malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak iri hati terhadap siapapun juga, apalagi terhadap orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Dalam Amsal 23 ayat 17-18 ini dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan merasa iri hati, kesal atau marah karena keberhasilan atau kemakmuran orang-orang yang berdosa, yang tidak mencari Tuhan. Meskipun secara lahiriah mereka kelihatannya lebih kaya, lebih berhasil, lebih beruntung atau nampak lebih berbahagia. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur karena berkat Tuhan yang selalu tersedia. Jangan merasa tidak puas atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita pribadi dengan membanding-bandingkannya terhadap keadaan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita tidak menaruh rasa iri hati, tapi sebaliknya belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, oleh karena ujung dari jalan mereka menuju kepada kehancuran bahkan kebinasaan. Bersyukurlah saudara atas pemeliharaan Tuhan. Jangan tergoda untuk menyimpang dari jalan kebenaran dan mengikuti cara-cara yang berlawanan dengan firman Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada yang kekal, bukan pada yang sementara. Lakukanlah yang baik dan berlakulah setia. Kalau ada di antara saudara yang merasa sepertinya tidak berguna hidup baik dan benar, lalu ingin melakukan cara-cara instan dalam meraih suatu impian, mari kembali ingat firman Tuhan ini. Ada harapan dalam Tuhan, dan harapan kita itu tidak akan sia-sia. Masa depan kita dijamin Tuhan, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Mari tetap setia saudara, dan percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Singkirkan semua rasa iri hati dan amarah dari hati kita. Tidak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Keadaan kita akan selalu baik. Kita akan naik dan bukan turun. Rencana Tuhan bagi kita adalah rencana hari depan yang indah dan penuh harapan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami untuk tidak iri hati, tidak membanding-bandingkan keadaan diri kami dengan keadaan orang lain, tapi bersyukur dan selalu hidup takut akan Engkau, mengasihi Engkau, setia dalam iman, dan percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik, dan selalu ada harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya, teguh berdiri di atas janji firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak tergoda untuk mengikuti cara-cara dunia, tapi selalu setia melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, bimbing kami dalam jalan-jalan-Mu, supaya kami selalu ada dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.